Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Akbar dari kelas 12 MIPA 5. Jadi di sini saya akan eh, merangkum materi yang saya pahami selama belajar. Yaitu ada 3 bab. Yang pertama ada materi perkembangan dan pertumbuhan, yang kedua metabolisme, dan ketiga ada genetik. Saya akan membahas dulu yang bab pertama. Jadi di bab pertama ada perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi tinggi dan besar, disertai dengan pertambahan berat pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah perubahan struktur fungsi dan organ tubuh makhluk hidup. Lumayan singkat, Bu. Jadi, itu yang saya pahami tentang perkembangan dan pertumbuhan. Terus, di sini ada bab 2, materinya metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabolismos atau perubahan, merupakan semua reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme termasuk pada yang terjadi pada tingkat sel. Ada 3 tujuan utama dari metabolisme, diantaranya yaitu: satu, ada konversi makanan kemudian menjadi energi dan melaksanakannya proses seluler. Yang kedua, ada konversi makanan atau bahan bakar menjadi sebuah bahan penyusun seperti protein, lipid, asam nukleat, serta karbohidrat lainnya. Yang ketiga bisa membuang kotoran atau limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalisis dari enzim ini melakukan organisme bisa tumbuh dan berkembang biak mempertahankan strukturnya, dan bisa juga merespon lingkungannya. Secara garis besar, metabolisme memiliki 2 arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu katabolisme dan anabolisme. Adapun penjelasan dari keduanya yakni: yang pertama ada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi yang prosesnya mengurai molekul senyawa organik. Contoh misalnya seperti pemecahan glukosa menjadi sebuah piruvat oleh respirasi seluler. Dan ada anabolisme, yaitu reaksi yang prosesnya merangkai atau sintetis senyawa organik. Contoh misalnya seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat pada molekul-molekul. Dan yang terakhir ada bab 3, yaitu bab genetik. Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi keturunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Dalam genetik klasik, proses ekspresi gen inilah yang disebut sebagai sifat fenotip, sedangkan materi genetik yang menjadi cetak biru atau blueprint disebut sebagai genotip. Sekian yang saya pahami dari bab 1 sampai bab 3, Bu. Saya merangkum sendiri nih, Bu. Saya ucapkan terima kasih, Bu, apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, Bu. Saya minta maaf. Terima kasih, Bu. See you. Selamat malam.